Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwani. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2210-2018. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak luput dengan yang namanya hubungan antara sesama, baik itu berhubungan secara formal maupun secara informal. Contohnya, di saat kita menghadapi masalah, pasti kita akan berusaha mencari orang lain untuk membantu menghadapi masalah kita. Kalaupun kita mampu menghadapi masalah kita sendiri, pasti masalah itu tidak akan terselesaikan dengan baik dan benar jika tidak adanya masukan-masukan dan faktor-faktor dari orang lain. Jadi, kenapa dikatakan manusia itu merupakan makhluk sosial? Karena manusia itu tidak akan mungkin hidup jika tidak berada di antara tengah-tengah manusia lainnya yang saling mendorong dan mempengaruhi bagaimana hubungan itu terjadi di antara mereka. Dalam ilmu sosiologi, hubungan tersebut dikenal dengan yang namanya interaksi sosial. Jadi, apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial menurut Bonner adalah proses sosial yang terjadi antara dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi guna mengubah dan mengatasi perilaku individu lain atau sebaliknya. Menurut Gilin, interaksi itu adalah sebagai hubungan-hubungan dinamis yang terjadi antara perorangan, kelompok dengan kelompok maupun perorangan dengan kelompok. Jadi interaksi sosial itu dapat dikatakan hubungan yang terjadi secara timbal balik yang saling mempengaruhi di antara mereka, yang saling mendorong di antara mereka, bagaimana hubungan mereka mampu tercipta. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya hubungan timbal balik, dan adanya kontak sosial, serta ada maksud dan tujuan mengapa interaksi itu terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya faktor imitasi. Imitasi ini merupakan proses sosial yang mengarah individu berusaha meniru individu lain. Misalnya, banyak anak remaja sekarang yang meniru dan mencontoh cara berpakaian orang-orang luar negeri. Cara berkehidupan orang-orang luar negeri. Dan yang kedua, adanya faktor sugesti. Faktor sugesti ini merupakan pandangan atau dorongan yang diberikan individu kepada individu lain tanpa berpikir secara rasional. Misalnya, di saat orang tua berusaha memberikan pandangan, memberikan dorongan kepada anaknya agar anaknya ini mampu menjadi yang terbaik di sekolahnya, baik itu dengan kekerasan maupun dengan cara kekeluargaan. Dan yang ketiga ini adanya faktor identifikasi. Faktor identifikasi ini adalah proses sosial yang mengarah individu berusaha menjadi individu lain. Jika imitasi tadi lebih bersifat mendasar, maka identifikasi ini lebih bersifat mendalam. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan selebriti, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ia akan berusaha, ia akan mencoba bagaimana ia mampu menjadi seperti yang diidolakannya itu. Mulai dari hal-hal yang mendasar hingga ada di dalam pikiran dia bahwa suatu saat nanti ia akan mampu menjadi apa yang seperti diidolakannya. Dan yang keempat, adanya faktor simpati. Simpati ini adalah rasa ketertarikan seorang individu kepada individu lain. Misalnya, di saat individu melihat kelompok komunitas yang berjalan dan yang berinteraksi secara baik, pasti ada rasa ketertarikan dalam dirinya untuk ia bergabung ke dalam komunitas tersebut dari apa yang ia lihat dan ia berusaha berinteraksi kepada mereka. Dan yang terakhir, adanya faktor empati. Empati ini adalah rasa bagaimana seorang individu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh individu lain. Misalnya, di saat teman kita sedang berduka atau mengalami kerusuhan dalam hidupnya, pasti kita akan merasakan apa yang ia rasakan, karena kita merupakan makhluk sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu
Ada dua, yang pertama adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Kontak sosial ini dilakukan secara langsung dan bersama-sama dengan melalui kontak fisik, kontak langsung maupun kontak secara tidak langsung. Kontak secara langsung itu di saat kita bertemu dengan individu lain, kita berjabat tangan, disitulah sudah terjadi yang namanya interaksi sosial kontak secara langsung. Dan yang kedua yaitu kontak secara tidak langsung dilakukan melalui perantara-perantara yang ada, misalnya seperti surat ataupun media sosial. Dan syarat yang kedua yaitu adanya komunikasi. Komunikasi ini adalah penyampaian pesan seorang individu kepada individu lain agar mendapatkan respon dan jawaban dari orang tersebut, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung misalnya di saat kita melakukan wawancara pekerjaan, dan komunikasi secara atau yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Serta komunikasi tidak langsung itu adalah pembicaraan yang dilakukan melalui telepon ataupun media-media lainnya. Terus ada yang namanya bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gilin ini ada dua, yaitu adanya bentuk asosiatif dan adanya bentuk disasosiatif. Bentuk asosiatif ini adalah proses yang lebih mengarah kepada rasa kesatuan, rasa persatuan, dan meningkatkan solidaritas. Adanya terjadi bentuk asosiatif ini karena adanya kerjasama, adanya asimilasi, dan adanya akomodasi. Yang selanjutnya yaitu bentuk disasosiatif merupakan bentuk yang memberikan perlawanan dari bentuk asosiatif tersebut. Bentuk disasosiatif ini lebih mengarah kepada merenggangkan hubungan, menjauhkan persatuan dan kesatuan, serta mengurangi rasa solidaritas. Biasanya terjadi karena adanya faktor persaingan, adanya faktor kontravensi, dan adanya faktor pertentangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial ini hubungan yang terjadi pada kita dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat positif dan bersifat negatif. Jadi kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita mampu mengarahkan interaksi itu kepada yang lebih positif atau yang kepada lebih negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.